Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali pada pagi hari ini bersama-sama bersekutu melalui firman Allah yang akan kita dengar bersama-sama. Untuk bulan ini kita ibadah di rumah kita masing-masing dengan kondisi dan situasi yang masih harus kita gumulkan dan kita doakan. Namun satu hal, bahwa kita punya Allah yang setia, yang selalu memimpin dan menyertai dalam setiap langkah kita. Sebelum kita akan mengawali, kita akan pujikan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan, di mana Tuhan yang senantiasa dengan setia menuntun dan memimpin langkah kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, melalui pujian ini kami mengakui bahwa Engkau Allah kami yang setia, dan Tuhan punya waktu yang terbaik untuk setiap kami umat-Mu, dan Engkau-lah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kami, bahkan sumber pengharapan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, lawatlah setiap kami anak-anak-Mu boleh merasakan dan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, penyembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya perjalanan ibadah kami dalam pimpinan dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ini. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, kita akan bersama mendengarkan satu pujian yang akan disiapkan bagi kita semuanya. Selamat menikmati. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam.
saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Terima kasih, God bless you. Puji Tuhan, kita sudah mendengar pujian yang sudah dipersembahkan, bahwa hanya Tuhan yang bisa merasakan apa yang kita derita saat ini. Walaupun seakan tidak ada harapan, namun Tuhan mampu untuk memulihkan, dan Tuhan mampu untuk menolong kita semuanya. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan, menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bahagialah yang tidak melihat namun percaya. Diawali dari kisah Thomas yang dia mengatakan bahwa sebelum aku melihat luka paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Inilah satu kesulitan yang terjadi, bahwa manusia selalu mempercayai kepada sesuatu yang mereka sudah lihat dan terbukti kenyataan yang dihadapinya. Namun sangat berbeda prinsip yang Tuhan sampaikan
Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita memang tidak melihat apa yang menjadi harapan kita. Sebagian orang bergelut dengan sakit, bahkan mereka punya pengalaman untuk mencari rumah sakit di sana sini, dan rumah sakit sudah tutup. Secara fisik tidak melihat sesuatu yang menjadi harapannya. Namun bagaimana Tuhan mengatakan berbahagialah yang tidak melihat? Tetapi Tuhan katakan yang percaya. Ada satu hal di mana Tuhan memberikan satu kunci supaya kita semuanya mampu tetap mempercayai walaupun tidak melihat. Tatkala peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat itu Tuhan menemui murid-muridnya, kata yang pertama disampaikan kepada murid-muridnya ialah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera inilah yang bisa mengontrol, bahkan menguasai kehidupan murid-murid saat itu. Dan damai sejahtera inilah juga yang bisa membawa kita untuk tetap percaya walaupun tidak melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi apa yang sedang kita lihat saat ini, tentunya kita tidak bisa memungkiri banyak yang menderita, banyak yang ketakutan, banyak yang cemas, banyak yang khawatir. Kita tidak melihat sesuatu yang menyenangkan, tetapi Tuhan katakan kepada kita, berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kamu, bagi kita, sehingga damai sejahtera Allah inilah yang akan memampukan kita di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kesulitan. Kita tetap mampu mempercayai Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa apa yang kita hadapi saat ini benar-benar karya ilahi, bukan karena kekuatan, kemampuan kita. Kita tidak mungkin bisa melepaskan dari emosi kita, dari ketakutan, dari kecemasan ini. Tetapi damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita, inilah yang menjamin hati kita, menjamin pikiran kita untuk tetap berbahagia. Terpuji nama Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan mengatakan, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi Allah yang tinggal di dalam manusia. Dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Rasul Paulus menyaksikan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Atau mungkin dipertegas,
Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Mara bahayakah? Kekurangankah? Kesakitan? Bahkan bencana? Pedang? Kelaparan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Karena pribadi Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan ini juga dijanjikan kepada kita semua, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Sehingga dari sinilah kita mampu tetap percaya di masa-masa sulit ini. Karena Tuhan yang pertama memberikan damai sejahtera. Dan yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah salah katakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi kepercayaan kita ditopang oleh kehadiran Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam diri kita. Walaupun saat ini kita hanya melihat sesuatu yang mengerikan. Ibaratnya Daud katakan, kita melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan yang menyertai. Kiranya pagi ini kita sungguh-sungguh kembali diingatkan, bahkan kita mendapat kekuatan, kepercayaan kita menjadi andalan, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya, bahwa Tuhan menyertai kita, bersama dengan kita untuk melewati perjalanan ini. Dan percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik. Biarlah kita mempersilahkan Tuhan untuk berkarya lebih luas, bagaikan seorang Yusuf yang disiapkan Allah untuk menjadi pemimpin besar di negeri asing. Secara fisik dia harus mengalami perjalanan yang sangat-sangat mengerikan. Ancam bunuh, bahkan tidak disukai oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan terakhir di penjara. Secara manusia sudah habis karir Yusuf di dalam penjara. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Disitulah, dalam penjara itulah, Tuhan mengangkat. Ada mujizat yang terjadi. Waktunya Allah dipermuliakan. Dari situ dia melangkah ke istana dan menjadi orang yang sangat disegani. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bersabar dan meyakini, mempercayai bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita masing-masing. Karena itu, berbahagialah kalau kita saat ini tidak melihat sesuatu, namun kita masih bisa percaya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kiranya sungguh Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, secara fisik kami mengalami kelemahan dengan kondisi dan situasi yang kami hadapi saat ini, dengan sakit, dengan kesulitan, dengan kekurangan, bahkan kekhawatiran. Namun Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, dan Engkau memberikan Roh-Mu untuk mendampingi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap mempercayai janji Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami. Kau pakai menjadi apa yang menjadi alat di dalam tangan.
Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, yang sedang bergumul dengan kondisinya masing-masing. Yang sakit, Tuhan menjamah. Yang susah memberikan penghiburan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kekacauan, ketakutan, Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah. Anak-anak-Mu yang masih ada di rumah sakit, juga Tuhan menjamah saat ini. Tentramkan hatinya, kuatkan imannya. Kiranya Allah yang sumber segala kuasa selalu menopang di dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing. Engkau melihat anak-anak kami, keluarga kami, kiranya Tuhan juga melawat, campur tangan atas pergumulan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur atas semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Karena itu kita katakan kepada Tuhan melalui pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita mau tetap bersyukur dalam situasi kita, karena Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati kita semuanya pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.